Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Kamelia dan di seberang sana masih ada temennya Sobat Cari Podcast, ada Alkans yang pernah cerita di part 1 tentang bagaimana dia menjalani program pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Nah, di part 2 ini Alkans akan cerita karena saya tahu Alkans ini berangkat kondisinya pada waktu itu memang belum pandemi ya, Kans ya? Iya, belum waktu saya berangkat. Belum, kemudian separuh perjalanan mungkin ya? Iya, separuh. Separuh perjalanan kemudian Alkans ini mengalami pandemi di Amerika Serikat lah, seperti ya ini pandemi bukan hanya di Amerika Serikat sih, di seluruh dunia. Itu secara officially itu kapan kan kalau yang di Amerika itu? Pemerintah mengumumkan di ini Amerika, ada ini. ya, jadi kasus pertama itu seingat saya itu di Seattle ya kalau nggak salah, itu mungkin sekitar bulan Januari. Itu kita masih normal, seenggaknya itu sampai bulan Maret. Nah, bulan Maret itu saya masih ingat itu tanggal 12 saya di sekolah, jadi waktu itu ada pengumuman resmi ya dari pemerintah kalau ada pandemi COVID-19. Nah, waktu itu terus sekolah di shutdown kurang lebih waktu itu 14 hari ke depan. Tapi jadi sekolah diliburkan waktu itu. Sekolah sendiri sebenarnya belum ada temuan kasus? Belum, nggak ada. Tapi karena kebijakan lockdown dari pemerintah itu kayak sekolah, terus pokoknya tempat yang keramaian ya, itu semua ditutup untuk 2 minggu ke depan waktu itu. Awalnya jadi ya? Kita, ya awalnya gitu. Gitu. Terus selanjutnya sekolah itu selama 14 hari, selama pandemi itu online berarti? Iya, kita online. Nah, tapi setelah 2 minggu itu di-extend lagi gitu. Jadi sampai saya graduation pun juga belum masuk. Oh gitu. Iya, jadi sampai pulang. Ya. Sampai pulang. Jadi total sebenarnya Alkans merasakan sekolah offline di sana tuh berapa bulan? Sejak Maret sampai offline itu sejak September 2019 sampai Maret. Jadi sampai itu Maret. September, Oktober, November, Desember. 6 bulanan ya? Ya, 6 bulan. Betul, 6 bulan ya. Setelah itu sampai lulus online semua? Iya. Sampai sekarang kira-kira ada info nggak sekolahnya masih online juga? Kayaknya sih iya, masih online. Kalau untuk di state saya itu masih gitu ya? online. Tapi ada beberapa state lain udah buka. Nah, sekarang di kotamu itu kan di mana? Wisconsin ya? Iya, kotanya namanya Shawano. Itu susah saya nyebutnya, makanya susah saya nyebutnya. Itu ada kasus nggak di situ? Waktu yang pertama enggak. Jadi di kota saya itu baru ada kasus itu pertengahan April kalau nggak salah. Pertengahan April ya? Iya, 1 bulan setelah official diumumkan kalau ada pandemi COVID-19 itu. Tapi sempat lockdown kota, enggak? Iya, sempat lockdown, tapi untuk pekerja esensial ya, itu tetap diperbolehkan masuk waktu itu. Jadi hanya kayak sekolah dan non-essential worker aja yang dirumahkan. Gitu. Standar kebijakan penetapan prokes kesehatannya di sana sama nggak kan dengan di sini? Misalnya kalau kita kan terkenal slogannya kan 3M gitu. Kalau di sana gimana? Ya 3M itu ada sih, tapi untuk pemakaian masker sendiri waktu itu nggak diwajibkan. Oh, padahal udah ada kasus tapi nggak diwajibkan ya? Iya, dan saya pun juga nggak pakai, ya jujur aja saya juga nggak pakai masker juga sampai pulang waktu itu, karena memang nggak ada yang pakai masker waktu itu. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau pakai masker itu kayak ya lucu aja gitu. Sampai pulang, padahal kamu pulang bulan apa? Bulan Juli. Juli 2020 Juli. Oh, oke. Itu sampai pulang pun Alkans nggak pakai masker padahal. Ya baru perjalanan pulang aja baru pakai masker, karena kan kalau di pesawat kan harus diwajibkan. Tapi kalau secara kebijakan pemerintah nggak
pemerintah Amerika waktu itu nggak mewajibkan pakai masker. Apa ya Gitu. kan? Maksudnya ya masing-masing pemerintah pasti punya kebijakan lah atau pertimbangan Iya. khusus. Oke, pakai masker. Enggak. Apa yang jadi pertimbangannya si Paman Samsana itu ya kira-kira? Saya tuh penasaran gitu loh. Iya, karena ya itu juga sebetulnya ada dari segi culture juga ya. Karena kalau Wisconsin itu sebetulnya ini juga ada politisnya dikit. Karena waktu itu kan juga Amerika waktu itu juga tahun politik ya, tahun 2020 itu ada presidential election. Jadi waktu itu Donald Trump nggak mewajibkan masker, tapi jadi federal government itu melimpahkan kebijakan maskernya ini ke state masing-masing. Oh gitu. Itu. Nah, state saya itu memang nggak menerapkan kebijakan wajib masker sih. Tapi rata-rata semua state itu juga menerapkan hal yang sama, kecuali New York ya, karena New York itu yang paling badly affected, kayak yang paling parah itu di New York. Jadi mereka pakai masker karena memang orang Amerika pun juga nggak sampai sekarang ya nggak terlalu suka juga pakai masker gitu. Iya. Itu. Saya sih cuma lihat di berita-berita aja katanya begitu ya. Nah ini soal vaksin nih kan. Ini saya tolong dikoreksi kalau salah ya, karena saya pernah baca atau dengar berita itu bahwa ternyata yang paling susah dikasih vaksin di Amerika tuh justru generasi mudanya. Justru generasi mudanya. Entah ini benar atau salah, tapi menurut Alkans itu apa sih sebenarnya anak-anak muda Amerika tuh memandang vaksin itu kayak apa ya? Atau memandang pandemi ini seperti apa gitu? Ya, kalau anak mudanya sendiri sih sebetulnya itu tergantung apa ya, ideologinya mereka sih. Ideologinya mereka sih. Kalau kebetulan jadi kalau di kota saya itu masih konservatif. Biasanya orang yang berideologi konservatif itu lebih nggak suka kalau dikekang suruh pakai masker, suruh apa-apa. Jadi mereka gitu. Nah kalau di New York memang karena mereka itu lebih liberal ya, arah ideologi orang-orangnya ya. Jadi mereka pakai masker ya, kembali kayak tadi itu yang saya bilang ada politisnya. Kalau waktu kemarin ya. Bisa sampai begitu ya? Bisa sampai begitu ya? Jadi jadi kalau di Amerika itu waktu saya di sana sih waktu pandemi sih, jadi yang pakai masker itu mendukung udah bisa distereotipkan. Jadi kalau pakai masker itu pasti orang ini dukung kandidat A, yang nggak pakai masker itu pasti gitu. Pro Trump gitu ya. Iya, itu beneran terjadi kalau itu. Gitu. Bisa sampai begitu ya. Berarti sebenarnya bagus loh negara kita ini sudah penetapan maskernya pemakaian masker kalau saya lihat ya sudah cukup ketat sih sebenarnya, ya bukan cukup lagi menurut saya malah terlalu ketat kalau Indonesia ya sudah pakai masker 2 lapis, pakai face shield. Di sana jangan-jangan nggak ada orang pakai face shield ya, apalagi ya. Kayak berasa orang aneh gitu. Kayak berasa orang aneh gitu ya. Iya. Terus kayak pakai tapi setelah saya pulang itu udah mulai banyak yang pakai masker sih, karena memang waktu itu sekitar bulan Juli ya udah mulai diwajibkan pakai masker. Jadi udah agak banyak yang pakai masker setelah saya pulang. Ya mungkin baru sadar kali ya, oh ternyata kasusnya kok tambah naik gitu ya. Kan Amerika angkanya cukup tinggi loh di dunia ya, paling itu tinggi juga gitu loh. Kalau untuk ini jadi menarik nih saya ini soal perintilannya prokes kesehatan. Kayak hand sanitizer tuh gimana kan di sana? Kalau hand sanitizer sih kita pakai. Rata-rata pakai kalau hand sanitizer, cuman masker aja yang agak susah. Oh, yang agak beda masker itu. Ya, susah gitu ya dikasih tahu masker gitu ya. Dan begitu ada kasus COVID di sana, harga-harga itu auto naik nggak kan di sana? Yang harga-harga yang khusus produk kesehatan itu auto naik. Ya auto naik. Waktu itu sampai Walmart itu diserbu banyak orang. Jadi namanya tisu itu sampai habis beberapa minggu gitu. Jadi kosong stoknya itu. Jadi barang-barang esensial kayak susu, cereal itu banyak yang habis. Juga termasuk hand sanitizer itu banyak yang habis.
Kira-kira waktu itu sekitar seminggu 2 mingguan lah. Itu baru stoknya ada lagi. Jadi kayak panic buying gitu ya? Iya panic buying. Iya, panic buying. Ternyata mereka juga yang sudah apa istilahnya kalau dalam pandangan orang kita kan justru mereka sudah negara yang sebenarnya safe gitu ya, tapi ada ketakutan juga ternyata tetap ya mereka ya. Ada tetap. Oke, menarik sekali nih. Apa namanya waktu di sana? Tapi alhamdulillah ya, Alkan sehat-sehat aja ya. Maksudnya di rumah juga Ya, kondisi alhamdulillah. semua sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apakah mereka sudah vaksin semua yang di rumah? Kelihatannya belum. Oh, kelihatannya belum. Oh iya kan, ini ada cerita. Saya pernah baca ada postingan ya apa namanya public figure lah dari Surabaya, tapi asli Surabaya. Kebetulan beliau itu ke Amerika dan di sana itu dia cerita gitu loh. Dia sudah vaksin di sini, tapi dia cerita bahwa pemberian vaksin di sana itu tidak seperti kita di Indonesia. Tidaknya tuh begini, kalau di kita itu mungkin kesannya kita terlalu sibuk dengan seremonialnya ya, ketika akan memberikan vaksin tuh seremonialnya banyak sekali gitu. Kalau di sana itu katanya beliaunya nih, itu seperti kita datang ke toko kelontong, terus kita belanja, udah that's all gitu. Benar nggak kan begitu? Nah, kebetulan kalau waktu saya di Amerika ya, kemarin itu masih vaksinnya belum didistribusikan, jadi masih kayak di research. Jadi kalau untuk yang ini ya saya kurang begitu paham ya. Tapi kalau saya lihat dari postingan-postingan teman-teman saya di Facebook ya, kalau vaksinnya kalau di Amerika sih tetap ada kayak rumah sakit sementara ya khusus vaksin gitu. Jadi mereka daftar lewat online terus nanti tunggu ya sama kayak di sini ya. Tunggu dipanggil itu baru ada gilirannya vaksin, gitu ya. Ada gilirannya ya. Gitu ya. Tapi kan maksudnya nggak apa ya istilahnya untuk kegiatan seremonial kelihatan benar gitu kalau itu ada kegiatan vaksinasi gitu enggak ya? Enggak ada. Biasa aja kan. Soalnya biasa itu aja. si beliaunya itu yang public figure itu katanya walaupun sudah divaksin di Indonesia, kemudian sampai sana dia cerita dia boleh nggak vaksin lagi, orangnya bilang boleh gratis gitu dan ditawarin mau merek apa. Saya nggak tahu sih benar apa enggak, tapi rasanya nggak mungkin ya kalau dia bohong, dia public figure banget gitu. Iya. Ya, itu seperti itu kan. Menarik sekali ya dengar cerita penanganan pandemi di Amerika Serikat. Terus terkait ini kan siapa namanya? Kalau di kita kan ada PPKM segala macam gitu ya. Nah, di sana tuh pemerintahnya yang secara aku tahu sangat mapan banget ya. Mereka terhadap masyarakat yang terdampak pandemi ini bantu ekonominya kayak apa kan? Ya, kalau ekonomi yang beberapa bisnis yang kena dampaknya itu pemerintah Amerika kasih stimulus ya. Kasih stimulus ke rata-rata ke small business, terus kayak pekerja-pekerja yang terdampak itu mereka kasih stimulus. Jadi kayak ya bantuan dana sosial gitu. Kayak di kita ada BLT itu ya, bantuan langsung tunai. Iya kayak BLT, itu ya. Iya. Sama sih, sebenarnya sama ya. Memang kembali kepada kita, masing-masing individu, gimana kita pengen cepat apa enggak gitu loh mengakhiri pandemi ini gitu. Sedangkan Amerika negara segede itu aja juga boleh dikatakan sebenarnya nggak kuat juga gitu loh. Nah, makanya di podcast ini aku juga menghimbau mungkin bersama-sama Alkans untuk kita sama-sama taati protokol kesehatan teman-teman supaya pandemi ini cepat berlalu ya, dan kita nanti untuk teman-teman yang pengen ikut studi pertukaran pelajar bisa berangkat ke sana. Kalau udah nggak ada pandemi kan bisa. Iya kan, ini ngomong-ngomong ini lagi pandemi gini program pertukaran pelajarnya jalan apa enggak itu? Nggak jalan untuk ya? sementara ya. Udah 2 tahun ini nggak jalan ya. Udah 2 tahun ini ya. Stop dulu. Tuh, dampaknya kan banyak sekali berarti. Makanya ayo segera kita selesaikan pandemi ini ya. Alkans, makasih banget ya sudah mau ngobrol sama aku, sama teman-teman di sini. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Alkans di part 1 tentang pendidikan di sana, kemudian yang kedua ini tentang pandemi. Salam sehat untuk semua. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raden.